Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Rihadatul Ais dengan NPM 21082600087. Hari ini saya akan melakukan presentasi mainnet untuk blog dermatologi saya, yaitu berjudul tinea. Nah, tinea ini merupakan salah satu penyakit kulit yang disebabkan oleh salah satu infeksi, salah satu mikroorganisme yaitu jamur yang merupakan kelompok dari dermatofita. Nah, beberapa jamurnya itu seperti spesies Trichophyton sp, Epidemorphyton sp, terus ada Mycosporum sp. Nah, tinea ini memiliki beberapa jenis, yaitu ada tinea capitis, ada tinea corporis, setelah itu ada tinea pluris, setelah itu ada tinea tinea pedis, ada tinea manum, ada tinea ungium, dan juga ada tinea imbricata. Nah, biasanya tinea ini gejalanya itu juga berbagai macam. Berbagai macam ini maksudnya adalah mengikuti dari lokasi. Nah, apabila dia di bagian kepala ataupun tinea capitis, itu biasanya dia merasa gatal. Kulit kepalanya itu seperti bersisik dan juga alopecia. Nah, setelah itu, kalau misalkan di bagian tinea corporis, biasanya dia pastinya ada ruam yang sangat gatal. Terus bisa di bagian ekstremitas atau juga di bagian wajah. Nah, tinea cruris adanya eritem. Setelah itu dia terasa gatalnya di bagian paha, bagian atas, ataupun bisa juga di bagian tungkai. Kalau misalkan di bagian tinea pedis itu biasanya di bagian kaki. Nah, di bagian kaki itu biasanya dia ada seperti bagian yang mengelupas atau di bagian sela-sela jari. Nah, setelah itu dia juga bisa seperti bersisik. Terus untuk tinea manum ini dia lebih ke bagian unilateral, yaitu bagian dishidrotik dengan juga hiperkeratotik. Nah, setelah itu untuk unguium biasanya dia terjadi pada kuku, monomikosis pada kuku. Nah, setelah itu ada imbricata, yaitu biasanya dia lapisan stratum corneumnya itu terlepas pada bagian bebasnya dari centrum lesinya. Nah, setelah itu, untuk pemeriksaan penunjang, biasanya karena ini disebabkan oleh jamur, maka kita melihat menggunakan KOH, KOH 20%, namun ada referensi lain mengungkapkan KOH 10% saja sudah cukup. Biasanya dalam KOH itu kita melihat adanya hipo panjang dan juga dia ada artrospora. Nah, biasanya bisa juga dengan kultur atau juga dengan agar sabarolut plus. Nah, biasanya agar sabarowood ini hanya untuk umum. Nah, bisa juga menggunakan lampu wood. Namun tidak seluruh kasus bisa menggunakan lampu wood. Nah, biasanya tinea ini menggunakan tata laksana farmakologi. Contohnya seperti tinea capitis. Tinea capitis ini bisa menggunakan shampoo, yaitu shampoo antibiotik seperti selenium sulfida 1%. Nah, atau juga shampoo ketoconazole. Nah, setelah itu dari tinea corporis itu dan juga tinea pluris ini kita biasa menggunakan terbinafin yang krim atau bisa juga budenafin. Nah, setelah itu dari tinea imbricata biasanya juga menggunakan terbinafin dan juga untuk tinea pedis juga menggunakan terbinafin krim dan juga untuk ungu bisa menggunakan terbinafin oral atau tablet. Biasanya 250 ml diminum satu kali. Nah, setelah itu untuk tata laksana non-farmakologi, menghindari dari agen penyebab dan juga mencegah penularan karena penyakit ini merupakan menular. Dan biasanya tinea ini juga bisa disebabkan karena tidak mengganti baju ataupun dan sebagainya. Edukasinya pastinya menjaga diri sendiri untuk tidak terkena dari agen penyebabnya dan juga mematuhi pengobatan yang telah diberikan. Kalau bisa juga jangan sampai resistensi. Nah, karena ini biasanya terjadi karena pakaian yang dipakai berulang, apabila sudah berkeringat sebaiknya pakaian tersebut diganti. Jadi, kalau bisa tidak menggunakan pakaian yang berulang dan pakaian yang bersih dan baru terus yang baru. Dan kalau bisa dicuci seperti spray, handuk, dan sebagainya macam agar menghindari diri dari yang namanya tinea ataupun infeksi jamur. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.